Habatus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita bertemu lagi di dalam renungan kesayangan kita, Habatus, hidupku bagi Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 14 sampai yang ke-40. Nanti adik-adik bisa membaca ayat-ayat ini secara lengkap di Alkitab masing-masing di rumah. Ibu akan membacakan di ayat yang ke-31 sampai 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asitoret, dewi orang Sidon, kepada Kabos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon, dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Waduh adik-adik, Raja Salomo jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Ya, dia tidak lagi menyembah Allah yang benar, yaitu Allah Israel. Dia mulai menyembah dewi-dewi bangsa lain, Allah-Allah bangsa lain, ya. Oleh karena dia mengikuti apa yang dilakukan istri-istrinya, ya. Dia terpengaruh dengan apa yang dilakukan istri-istrinya, sehingga dia jatuh di dalam dosa penyembahan berhala. Dia tidak lagi hidup benar di hadapan Tuhan. Hal itu mengecewakan hati Tuhan, membuat Tuhan bersedih, ya adik-adik, sehingga Tuhan mendatangkan hukuman kepada Raja Salomo berupa lawan-lawan yang harus dihadapi Raja Salomo seumur hidupnya. Tuhan membangkitkan, ya, 3 orang yang melawan Raja Salomo, yaitu Hadad orang Edom, Rezon bin Eliada, dan juga Yerobeam. Dan Yerobeam dijanjikan oleh Tuhan akan menjadi raja atas 10 suku bangsa Israel. Jadi nantinya kerajaan Israel akan terpecah menjadi 2, ya. 1 suku akan terus diperintah oleh keluarga Salomo, 10 suku akan diperintah oleh Yerobeam. Itulah yang terjadi oleh karena Raja Salomo sudah tidak setia lagi kepada Tuhan, ya. Adik-adik, dari cerita ini, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kita bersama-sama diingatkan bahwa di dalam hidup kita harus tetap setia mengikut Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sampai akhir hidup kita. Itulah yang akan mendatangkan berkat-berkat di dalam kehidupan kita, ya. Jangan seperti Raja Salomo, pada awalnya begitu setia kepada Tuhan, begitu mengandalkan Tuhan, begitu percaya kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendirikan rumah bagi Tuhan, ya. Betapa dia begitu mengasihi Tuhan seperti ayahnya Daud dulu, ya, pada awalnya. Tapi sayangnya pada akhir hidupnya dia harus berubah setia dan akhirnya jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Tidak seperti ayahnya dulu, ya, Raja Daud yang terus setia sampai akhir hidupnya. Lihat bahwa Tuhan selalu mengingat anak-anaknya yang setia. Bahkan dari firman Tuhan yang kita baca tadi, dia tetap mengingat Daud, ya, sebagai hambanya yang setia, yang selalu mentaati perintah-perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, kita mau, ya, seperti Daud, tidak seperti Salomo, ya, selalu hidup setia sampai nanti kita tua, bahkan sampai Tuhan memanggil kita, sehingga Tuhan
terus mengingat kita sebagai hamba-hambanya yang setia. Dan ketika kita setia, ada berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita, ada upah yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia dan tetap melakukan semua perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah boleh diingatkan untuk kami terus setia kepada Engkau di dalam kehidupan kami sejak kami muda sampai kami tua, bahkan sampai Tuhan memanggil kami kembali. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, berkat-berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan sepanjang hari ini saat kami beraktivitas, biarlah Tuhan memberkati dan menyertai kami, menjadikan kami anak-anak yang menjadi berkat bagi orang lain dan membawa kesaksian untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kabar Plus Renungan Harian Anak.